Halo saudara-saudara, selamat siang. Patrisius Juwandono di sini, masih dengan topik penelitian kualitatif. Kali ini yang saya bahas adalah penelitian mixed method dalam jenis convergent design. Jadi dalam convergent design, kita akan melakukan penelitian kuantitatif yang kemudian akan kita perkuat dengan penelitian kualitatif. Converge itu artinya mengerucut pada satu titik, mengerucut pada satu kesimpulan. Nah, umumnya kan kita melakukan penelitian kuantitatif saja, kemudian kita simpulkan. Nah, yang sekarang ini, setelah penelitian kuantitatif yang berdasarkan angka tadi, itu akan kita perkuat lagi dengan penelitian kualitatif yang umumnya berdasarkan data dari wawancara, atau dari focus group discussion, atau dari pengamatan, dan sebagainya. Jadi tentu saja desain ini lebih lengkap karena hasil yang dia telurkan, kesimpulan yang kita tarik dari hasil kedua jenis penelitian itu lebih terkesan lebih lengkap, lebih menyeluruh. Kita tidak hanya melaporkan, sekian persen setuju, sekian persen tidak setuju, tapi kita bisa memperdalam apa pendapat dari mereka yang setuju atau apa pendapat dari mereka yang tidak setuju. Ya, jadi kombinasi antara kuantitatif dengan kualitatif yang mengerucut pada satu pembahasan, satu hasil. Namanya convergent design. Nah, saya juga akan menggunakan AI, dalam hal ini ChatGPT. Saya akan menunjukkan bagaimana kita mengolah data dengan bantuan AI, yaitu ChatGPT. Nah, mari kita simak sajian saya. Mixed method, convergent design. Jadi convergent design ini adalah satu jenis penelitian dalam mixed method. Ya, saya akan menguraikan dulu definisinya. Seperti biasa, mixed method adalah desain penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Masih ingat ya, pendekatan kuantitatif adalah yang berdasarkan analisis angka, ya, analisis skor yang pokoknya berupa angka dan analisisnya dilakukan secara statistik, itu namanya pendekatan kuantitatif. Sementara pendekatan kualitatif itu adalah datanya berdasarkan atau datanya berupa kalimat atau ujaran atau tulisan, ya, yang pokoknya bukan berupa angka. Nah, kedua penelitian ini akan mengkaji suatu topik sehingga menghasilkan temuan atau penjelasan yang lebih komprehensif tentang topik itu. Ya. Kemudian convergent design itu apa? Yaitu kita melakukan penelitian kuantitatif dengan satu tujuan tertentu. Kemudian menganalisis data dan mendapatkan hasil atau temuannya. Tapi tidak berhenti sampai di situ, langsung kita lanjutkan dengan penelitian kualitatif dan dengan tujuan yang sama. Tapi sekarang kita akan melakukannya melalui wawancara, melalui angket open-ended, pengamatan, kemudian kita akan melakukan pengkodean datanya. Ya. Pengkodean adalah satu jenis analisis yang umumnya kita lakukan kalau data kita itu data kualitatif yang berupa wawancara atau focus group discussion atau bahkan gambar atau hasil pengamatan. Ya. Kemudian kita akan mendapatkan hasil berupa tema-tema. Ya, dalam sebuah penelitian kualitatif itu hasilnya berupa tema. Kemudian hasil ini akan kita padukan dengan hasil dari penelitian kuantitatif tadi dan bersama-sama membentuk satu jawaban untuk tujuan penelitian yang sama. Nah, perhatikan bahwa di dalam convergent design itu tujuan penelitiannya baik untuk yang kuantitatif maupun yang kualitatif itu umumnya sama. Karena nanti hasilnya akan mengerucut kepada tujuan itu. Hasilnya akan bersama-sama dipadukan untuk menjawab tujuan penelitian itu atau rumusan masalah itu. Jadi umumnya akan sama tujuannya atau rumusan masalahnya akan sama. Ya, nanti akan saya tunjukkan dalam contoh berikutnya. Jadi kalau kita visualisasikan, maka kita akan mulai dari studi kuantitatif yang atas ini, ya, studi kuantitatif. Kemudian lanjut langsung dengan studi kualitatif. Setelah hasilnya
didapatkan dari dua-duanya ini, maka kemudian terjadi pemaduan hasil itu. Hasilnya dipadukan, kemudian digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Jadi secara sederhana bisa divisualisasikan seperti ini. Nah, contohnya adalah kita akan memulai dengan sebuah studi kuantitatif, yaitu sebuah survei tentang pendapat mahasiswa tentang penggunaan AI, penggunaan Artificial Intelligence di dunia akademis. Tujuannya adalah untuk menggali pendapat mahasiswa tentang penggunaan AI di dunia pembelajaran. Perhatikan bahwa setiap jenis penelitian di dalam mixed method itu harus dicantumkan tujuannya secara jelas. Kemudian instrumennya adalah angket closed-ended. Closed-ended artinya angket yang memberikan beberapa opsi pilihan dan responden hanya menjawab salah satu dari pilihan-pilihan itu. Responden tidak punya peluang untuk menguraikan pendapatnya secara panjang lebar melalui tulisan. Ya, jadi mereka hanya bisa memilih salah satu dari keempat pilihan yang tersedia. Respondennya adalah 22 orang, kemudian hasilnya nanti akan berupa persentase jawaban yang setuju, persentase yang tidak setuju, dan persentase yang tidak tahu terhadap beberapa aspek penggunaan AI untuk belajar. Ya, ini contohnya seperti ini. Kemudian setelah studi itu selesai, langsung kita pindah ke studi kualitatif, yaitu untuk mengetahui pendapat mahasiswa tentang penggunaan AI. Perhatikan bahwa tujuannya mirip ya dengan ini. Kalau kita bicara tujuan yang kedua, mengenali pendapat mahasiswa tentang penggunaan AI di dunia pembelajaran, itu hampir sama dengan ini, ya. Bahkan mirip, cuma ada kata di sini, ada kata mengenali, karena memang nanti kita akan mengenali dan menggambarkan, mendeskripsikan lebih jelas, ya. Tidak cuma menggali tapi juga mengenali, ya. Jadi ini tujuannya sama dengan yang ini ya, selaras. Instrumennya adalah wawancara, FGD, Focus Group Discussion, ya, disingkat FGD. Responsnya cukup 3 orang, ya. Kemudian hasilnya adalah tema-tema yang muncul dari transkrip wawancara dengan mereka. Jadi setelah wawancara FGD-nya dikodekan, dianalisis dengan pengkodean, hasilnya adalah tema-tema yang muncul dari pendapat mereka dari transkrip. Oke. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana hal ini dilakukan dengan menggunakan bantuan ChatGPT. Yang pertama akan saya tunjukkan adalah angketnya. Kemudian akan saya tunjukkan bagaimana ChatGPT kita minta untuk mengolah data di angket itu. Nah, ini adalah angketnya. Jadi ini adalah hasil dari studi kuantitatif yang pertama tadi. Di sini ada 22 responden, ya. Ini adalah respondensnya, kemudian ini adalah jawabannya. Jadi untuk pertanyaannya seperti ini. AI menguntungkan untuk pembelajaran. Kemudian ada pilihan jawaban setuju, tidak tahu, tidak setuju. Ya, nah mereka harus memilih salah satunya. Maka ini adalah ringkasan jawaban dari para responden. Ada yang bilang setuju, ada yang memilih tidak tahu, ada juga yang memilih tidak setuju. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah, atau pernyataan kedua adalah, AI akan mengikis kreativitas mahasiswa. Setuju, tidak tahu, atau tidak setuju. Kemudian ini ringkasan jawabannya, ya. Pernyataan berikutnya, bukan pertanyaan tapi pernyataan, ya. Pernyataan berikutnya adalah AI itu akan merugikan mahasiswa. Pilihan jawabannya tidak tahu, setuju, tidak setuju. Nah, ini adalah yang menjawab tidak tahu, ada juga yang menjawab setuju, ada juga yang menjawab tidak setuju, ya. Kemudian yang terakhir adalah kita perlu belajar untuk mengendalikan AI. Nah, sama seperti tadi, ini kita ringkas jawabannya di sini. Jadi ini adalah angket yang meringkas hasil dari survei kita. Oke, sekarang kita akan meminta ChatGPT untuk mengolahnya. Saya tutup dulu.
Nah, ini adalah lembar ChatGPT saya mengatakan, memberikan prompt kepada dia, saya baru menggali pendapat 22 orang responden tentang pendapat mereka atau tentang penggunaan AI untuk pembelajaran. Hasilnya saya ringkas, hasilnya saya masukkan dalam Excel. Saya akan melampirkan Excelnya, kurang X-nya ya, Excelnya. Dari sini saya meminta dia untuk ringkas hasil angket tersebut dengan menyatakan prosentase mereka yang setuju, tidak setuju, dan tidak tahu. Nah, kemudian saya lampirkan bentuk Excel-nya. Ini. Kemudian saya klik OK. Nah, kita lihat. Ya, kita harus hati-hati di dalam menggunakan ChatGPT. Itu kadang-kadang dia agak rewel ya, dia meminta format tertentu ya. Di sini dia minta format CSV. Nah, di sini sudah dia keluarkan hasilnya ya. Nah, ini dia mengatakan untuk pertanyaan pertama yang setuju sekian persen, yang tidak setuju sekian persen, yang tidak tahu sekian persen. Untuk yang pernyataan kedua setuju 18,2% dan sebagainya. Untuk pernyataan bahwa AI merugikan itu seperti ini, dan yang terakhir seperti ini ya. Kita bisa melihat sekarang hasilnya sudah diringkas oleh ChatGPT ya. Mungkin kita ingin melihat visualisasinya, kita lihat, kita perintahkan lagi dia, sajikan hasilnya dalam bentuk diagram batang untuk masing-masing pernyataan di atas. Jadi saya minta untuk menyajikan dalam bentuk diagram batang. Kita akan melihat hasilnya seperti apa. Dia perlu berpikir. Nah, seperti inilah kira-kira hasilnya ya. Jadi untuk pernyataan pertama itu ini nggak bisa dibesarkan ya. Kita bisa memintanya untuk membesarkan. Sajikan satu persatu supaya gambarnya lebih jelas ya. Dengan ChatGPT kita enak saja memerintahkan ini itu ya, karena dia sudah sangat luas, mestinya dia bisa. Namanya juga AI kok ya. Apalagi ini AI yang versi bayar ya, saya membayar 300.000 sekian ya. ChatGPT 4o namanya. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang sudah diatur dalam bentuk diagram batang, kita bisa melihat lebih jelas. Untuk pernyataan bahwa AI menguntungkan itu yang setuju sekian persen, yang tidak tahu seperti ini, yang paling sedikit ternyata adalah yang tidak setuju ya. Kemudian untuk AI mengikis kreativitas, ini yang tidak setuju ternyata paling banyak, dan sebagainya ya. Jadi inilah hasil dari studi kuantitatif kita melalui
Excel. Setelah kita ringkas di Excel, kita minta ChatGPT untuk meringkasnya, sehingga kita tahu persentase dari setiap pernyataan. Kalau perlu bisa kita minta dia untuk menggambarkan atau menyajikan diagram batangnya seperti ini, ya. Nah, sekarang saya akan meminta ChatGPT untuk mengkodekan hasil wawancara saya dengan 3 orang responden. Jadi ceritanya setelah ini selesai, saya melakukan penelitian kualitatif. Saya mewawancara 3 orang responden tentang AI. Kemudian saya mintakan ChatGPT untuk melakukan analisis berupa pengkodean. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan dulu hasil wawancaranya, ya. Ini. Nah, ini adalah hasil wawancara. Transkripnya seperti ini. Ada responden 1, Ana, responden 2, Budi, responden 3, Citra. Ini sudah saya buatkan transkripnya, ya. Sekarang saya minta ChatGPT untuk melakukan pengkodean dari transkrip ini, ya. Saya baru melakukan wawancara dengan 3 responden tentang pendapat mereka terhadap penggunaan AI dalam pembelajaran. Saya akan melampirkan transkripnya, lakukan pengkodean open coding, ya, dan thematic coding. Open coding dan thematic coding adalah salah satu jenis pengkodean yang biasanya kita lakukan kalau kita mengolah atau menganalisis data kualitatif. Nah, ini bisa dilihat di video-video saya sebelumnya bagaimana kita melakukan open coding dan thematic coding, ya. Oke. Dan sajikan dalam bentuk tabel. Dan saya lampirkan transkripnya tadi. Kita klik kalau sudah muncul tanda ini. Dia berpikir sejenak. Kita tunggu prosesnya. Nah, keluarlah hasilnya, ya. Keluarlah hasilnya. Nah, namun ternyata hasilnya kok tidak seperti ini, ya. Jadi ini bukan hasil yang saya harapkan, ya. Ini mungkin ChatGPT-nya lagi capek atau mungkin dia salah memahami isi dari perintah saya. Ya, kalau ternyata tidak sesuai, kita bilang tidak sesuai, ya. Outputmu tidak sesuai dengan keinginan saya. Lakukan open coding dan thematic coding sehingga muncul nama kodenya dan nama theme-nya. Nah, kita minta dia untuk mengkoreksi hasilnya, ya. Nah, di dalam bekerja dengan AI memang kadang-kadang harus diperlukan revisi perintah seperti ini, ya, karena bisa saja dia ternyata salah memahami apa yang kita mau, ya. Nah, seperti ini lebih tepat sekarang, ya. Jadi dia menghasilkan open code di sini. Ini kodenya, ya.
Ini kodenya. Kemudian ini adalah segmen atau bagian transkrip yang dia ambil, ya. Kemudian tematik codingnya juga dia bangun, juga dia sajikan. Ada berapa ini? Tematik codingnya ada 7. Ada 7 kali, tapi dia hanya beberapa ya. Kalau kita lihat manfaat AI itu yang pertama, kemudian kerugian AI itu yang kedua, pengendalian AI yang ketiga. Jadi dia hanya muncul dengan 3 tema besar, ya. Nah, ini kita bisa melihat dari sini bahwa ternyata di dalam transkrip wawancara itu, di dalam penelitian kualitatif, kita bisa menelurkan tema-tema ini, manfaatnya, kemudian kerugiannya, ya, kemudian pengendaliannya, ya. Nah, mungkin kita ingin dia mengambil satu segmen dari wawancara itu yang berbicara tentang pengendalian AI, ya. Saya bisa mengatakan ambil satu bagian dari transkrip tadi yang menggambarkan pendapat atau perilaku responden dalam tema pengendalian AI. Nah, ini ya, dia langsung mengambil segmen atau bagian dari wawancara yang temanya adalah pengendalian AI. Ya, di sini adalah contohnya dari Citra, di sini adalah dari Ana, di sini dari Budi. Ya. Nah, begitu mendapatkan hasil ini, kita bisa memadukan hasil ini, hasil dari penelitian kualitatif ini, hasil dari pengkodean ini dengan hasil dari persentase di penelitian kuantitatif tadi. Ya, kunci yang paling penting di dalam convergent design adalah kita harus memadukan hasil dari penelitian kuantitatif dengan hasil dari penelitian kualitatif. Dan kita gunakan kedua-duanya untuk menjawab masalah penelitian. Ya kan, tadi kan ingat ya, masalah penelitiannya adalah menggali dan mengenali pendapat para mahasiswa tentang penggunaan AI. Nah, kita bisa mengatakan bahwa di dalam pendapat mereka dalam studi kuantitatif mengatakan bahwa sebagian besar setuju bahwa AI menguntungkan. Kemudian kalau perlu kita laporkan persentasenya, sekian persen mengatakan bahwa mereka tidak akan khawatir AI itu bisa mengikis kreativitas. Di sini sekian persen yang tidak setuju. Ya. Kemudian untuk pernyataan bahwa AI itu akan merugikan, yang setuju hanya sekian persen, yang tidak setuju lebih banyak, ya. Dan sebagainya kita ungkapkan dalam bentuk persentase. Itu adalah hasil kesimpulan dari penelitian kuantitatif tadi. Kemudian masih kita lengkapi lagi dengan hasil dari penelitian kualitatif kita. Ya, kita bisa mengatakan untuk lebih jelasnya atau sebagai tambahan bahwa data kualitatif mengatakan memang ada tema-tema yang sesuai dengan data kuantitatif tadi, yaitu ada tema tentang kerugian AI, kerugian memanfaatkan AI, pengendalian terhadap AI, kemudian juga manfaat daripada AI. Ya. Kalau perlu kita cantumkan juga suara asli dari responden atau pendapat asli dari responden yang mendukung tema-tema di atas tadi. Pada prinsipnya di dalam penelitian convergent design itu kita harus melaporkan persentasenya atau angkanya dan ditambah dengan uraian kualitatif, uraian dari hasil penelitian kualitatif. Jangan ditinggal sendiri-sendiri. Kalau ditinggal sendiri-sendiri, Anda menyimpulkan sesuatu dari kualitatifnya,
kemudian Anda menyimpulkan dari kualitatifnya, tapi tidak memadukan keduanya. Nah, ini yang salah. Ini bukan convergent design. Ya. Convergent design seharusnya memadukan antara hasil kuantitatif dengan hasil kualitatif. Kita rumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpulan yang kita buat itu merupakan perpaduan antara hasil kuantitatif dengan hasil kualitatif yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian. Oke. Nah, saya kembali ke slide. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita kembali ke slide. Nah, ini beberapa pertanyaan. Ada beberapa yang bertanya, dalam penelitian kuantitatif apakah hanya survei yang bisa dilakukan? Tidak. Ya. Kalau memang tujuan penelitiannya itu membutuhkan mengetahui perbedaan antar kelompok, ya kita akan melakukan penelitian kuantitatif yang sifatnya mengetahui perbedaan antara kelompok A dan kelompok B. Ya. Atau kalau kita ingin mengetahui korelasi, ya bisa saja kita juga bisa melakukan studi korelasi dan nanti ketemu korelasinya sekian, termasuk positif tinggi atau termasuk negatif atau tidak ada korelasi. Ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu tidak terbatas pada survei. Yang tadi saya berikan adalah contoh bahwa itu bisa berupa survei, tapi itu hanya sebagai contoh. Pada kenyataannya kita bisa melakukan studi-studi kuantitatif lainnya. Korelasi bisa, perbedaan antar kelompok juga bisa. Ya. Kemudian bagaimana melaporkan hasilnya? Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk convergent design, maka temuan dari tahap kuantitatif dan tahap kualitatif harus dipadukan. Jangan dipisah. Ya. Kalau dipisah ya tidak jadi penelitiannya seperti berdiri sendiri, tidak terkait satu sama lain. Jadi harus dipadukan. Ya, pembahasannya harus mencakup keduanya. Ya. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk convergent design. Dalam penelitian mixed method ini kayaknya satu tipe yang paling mudah dilakukan ya. Jadi rekan-rekan bisa melakukan survei, keluar dengan hasil kuantitatif, kemudian langsung melakukan penelitian kualitatif dengan menindaklanjutinya dengan wawancara atau dengan pengamatan dan sebagainya, kemudian hasilnya dipadukan dengan penelitian kuantitatif tadi. Itulah convergent design, kiranya membantu. Sampai jumpa di episode mendatang.